Kita ulangi ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana yang sangat berbahagia, yaitu suasana berada di bulan Dzulhijjah. Kita memasuki hari tasyrik ya, di mana hari tasyrik itu dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah hari makan dan minum. Wabil khusus makan ini adalah makan sembelihan daripada kurban. Ini sebuah kenikmatan. Maka di dalam makan minum itu kita diperintahkan pula bersamaan itu untuk mengingat Allah, bertakbir, membesarkan nama Allah dengan sigoh-sigoh takbir yang telah disebutkan di dalam beberapa riwayat. Nah, ya. Ini kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ma an'amallahu ala abdin ni'matan fahamidallaha illa kana dzalikal hamdu afdala mintil kan nikmah." Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan pun kepada seorang hamba, yang seorang hamba itu kemudian memuji Allah karena nikmat tersebut, melainkan pujian tersebut itu lebih utama daripada nikmat tersebut. Ya. Jadi kita tahu bahwa saat ini kita diberi nikmat oleh Allah. Kita bisa makan, minum, wabil khusus adalah menyembelih korban. Tetapi memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya itu menjadi nikmat yang lebih utama. Ya, lebih besar ataupun lebih afdol dibandingkan kenikmatan tersebut. Karena maksud diberikannya nikmat agar supaya kita bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dimaklumi bahwa di dalam ibadah tersebut itu yang akan sampai di hadapan Allah bukanlah dagingnya, bukan darahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu ataqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah itu daging-dagingnya, darah-darahnya itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Namun yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwa dari kalian. Ya, ketakwaan. Makanya di dalam penyembelihan ini Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah ya hewan kurban. Wanhar di situ sembelihlah ya dengan lafaz unta ya, karena nahr itu penyembelihan unta ya. Dan di hari-hari seperti ini kan kita maklumi penyembelihan itu berlaku bagi orang yang haji maupun selain yang haji. Kalau yang haji, mereka melakukan namanya al-hadyu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan al-hadyu itu menjadi wajib untuk dua macam haji, yaitu haji tamattu dan haji qiron. Adapun haji ifrad itu laisa bil wajib bil hadyi, tidak wajib untuk melakukan hadyu. Namun bagi orang yang tidak berhaji,
berlaku syariat untuk udhiyah. Itu pun waktunya bisa bisa tanggal 10, 11, 12 menurut pendapat yang sebagian pendapat, dan ada yang sebagian pendapat mengatakan adalah sampai tanggal 13, dan itulah yang rojih sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sikap yang hendaknya kita perhatikan walaupun saat ini kita berada di masa pandemi. Tetap tidak lupa untuk kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal tersebut jangan sampai kemudian kita lupa bahwa hari ini kita berada di masa pandemi, untuk kita bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita mengambil sebab-sebab agar supaya kita tidak terkena bahaya yang ada di dalamnya, dengan mengambil sebab syar'i maupun sebab kauni qadari. Sebab syar'i dimaklumi dengan banyak mengingat Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, secara khusus adalah berdoa minta perlindungan kepada Allah sebagaimana Rasul dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ta'awadu min jadil bala wa tarakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Benar-benar mintalah kamu perlindungan, ta'awadu billahi ta'ala, benar-benar mintalah perlindungan kamu kepada Allah dari bala yang keras, ujian yang keras, dari kematian yang jelek, dari su'il qada, dari ketentuan yang jelek. Kemudian dari daroki sakok dulu. Yang kedua itu dari jalan-jalan kesengsaraan. Kemudian dari su'il qada, dari ketentuan yang jelek, dan yang terakhir dari celaan, sama tatil ada, celaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kaum muslimin. Dan tentunya secara khusus ada pula karena berkaitan dengan virus, itu Nabi telah mengajarkan kepada kita, bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nabi telah mengajarkan doa ini untuk dibaca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Nabi bersabda, man qala salasan hinna asbah wa salatan hinna amsa lam yadurruhu syai'un. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan ini di waktu pagi 3 kali, di waktu sore 3 kali, maka tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakan dirinya. Mungkin kena tersakiti, itu mungkin, tapi tidak akan membahayakan. Makanya orang yang dia mengambil sebab kemudian terkena apa yang dikhawatirkan tersebut, mungkin virus, bakteri dan yang lain sebagainya. Namun sesuatu tersebut, bakteri ataupun virus itu tidak akan membahayakan dirinya. Ini yang perlu kami ingatkan di awal pembahasan ini. Biasanya di hari-hari tasyrik ini kita libur, tapi tidak mengapa untuk kita sampaikan ilmu, karena justru di hari-hari haji itu para ulama banyak yang membuka majelis ilmu di Masjidil Haram, sehingga manusia bisa bertanya kepada mereka, bisa mendapatkan ilmu. Bahkan sebagian ulama ada yang menyampaikan dengan cara dengan cara tidak pakai kitab, tapi dengan hafalannya gitu, dengan hafalannya di Masjidil Haram. Sebagaimana Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam haji
sampai beliau pernah didatangi oleh Putri Khosmiyah ya, atau Putri Khotham ya. Beliau ini ditanya beberapa perkara tentang haji, di mana di situ ada Fadl bin Abbas. Karena kecantikan dari Putri Khothimiyah ini, Fadl bin Abbas sampai memandang berulang kali kepada Putri Khothimiyah, dan Nabi menyampaikan fatwanya, menyampaikan ilmu sambil tangannya memalingkan wajah Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini menunjukkan bahwa taklim untuk disampaikan di hari-hari seperti ini tidaklah mengapa. Kita lanjutkan. Kita masih membahas putar pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ini pasal yang sifatnya sudah penerapan ya. Bagaimana menerapkan cara membimbing anak. Ya. Dan salah satunya adalah dengan memberikan dorongan, kemudian berikan anjuran kepada mereka ya, ya berwasiat ya, untuk menuntut ilmu. Demikian pula untuk bersabar di atas kesemuanya itu dia bersabar, baik yang mengajar, yang memberikan nasihat, maupun anak tersebut diberi wasiat untuk bersabar di dalam menempuh ilmu. Ini menunjukkan bahwa orang tua manakala menyerahkan anaknya kepada lembaga yayasan, itu jangan kemudian diserahkan langsung, diserahkan total kemudian dia tidak memperhatikan. Bukan seperti itu. Tetapi tetap dia mengawasi, tetap dia melihat perkembangan ya, dan memberikan beberapa informasi yang bisa mendukung agar supaya anaknya itu bisa menjadi anak yang soleh ya. Bekerja sama dengan lembaga yang ada di situ, tidak kemudian diserahkan total gitu loh. Wah, sudah disampaikan, sudah diberikan apa istilahnya kepada lembaga ya sudah gitu. Tidak seperti itu ya. Ini cara yang tidak benar ya, cara yang tidak bagus. Ya. Di sini kita akan membaca lagi dari pasal tersebut, dan ini sudah tidak ada di kitab kalian ya, atau di buku kalian itu tidak ada ya. Ya. Kita lanjutkan. Diterangkan dalam kitab ini, qala Abu Ishaq Ibrahim ibnu Ishaq al-Harabi. Berkata Abu Ishaq, nama beliau Ibrahim bin Ishaq al-Harabi. Beliau menyebutkan kana Atha ibnu Abi Rabah rahimahullahu taala abdan aswada limra'atin min ahli Makkah wa kana anghuhu ka'annahu baqilan ya, baqila ya. Qala wajah Sulaiman ibnu Abdul Malik ila Atha wa huwa wa abnahu ya, dan dua anaknya. Fajalasu ilaihi wa huwa yusalli falamma shalla infatala ilaihim famazalu yas'alunahu an manasik al-hajji wa qad khawala qafahu ilaihim. Thumma qala Sulaiman libni ya, libnaihi quma wa qala ya bani ya, la taniya fi talabil ilm fa inni la ansa dhullana baina yaday hadil abdil aswad. Berkata Ishaq ya, Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq al-Harabi, Al-Imam Atha bin Abi Rabah ini seorang ulama ya, mufti yang diizinkan untuk berfatwa di Masjidil Haram ya. Ini dia adalah seorang budak yang hitam ya, hitam. Badannya itu, kulitnya itu hitam, yang dipunyai oleh salah satu wanita di kota Mekah waktu itu ya. Dan hidungnya itu seperti kacang ya, seperti kacang ya. Artinya bukan rupa yang tampan gitu loh. Maka dia berkata, waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik ini seorang keluarga, seorang raja ya, itu mendatangi Atha. Dia bersama dengan dua anaknya. Maka mereka pun duduk
ya. Sementara Atta bin Abi Rabah waktu itu sholat. Setelah selesai sholat, ya, kemudian beliau pun berpaling kepada mereka, ya. Maka terus-menerus mereka bertanya kepada Atta bin Abi Rabah tentang manasik haji. Dan dalam keadaan beliau ini membelakangi punggungnya gitu. Artinya tidak menghadap gitu. Ya. Kemudian Sulaiman berkata kepada libnaihi, pada dua anaknya, "Kuma, berdirilah kalian berdua." Kemudian dia berlalu sambil berkata, "Wahai anakku, jangan kamu lemah di dalam menuntut ilmu. Sungguhnya aku tidak akan melupakan kehinaan kita saat ini di hadapan budak yang hitam ini." Ya. Ini adalah seorang raja ya, seorang pembesar ya. Itu sampai dia mendapatkan perilaku seperti ini dari seorang budak ya. Seorang budak yang dia alim ya, alim. Dan diterangkan bahwa tindakan dari Atta bin Abi Rabah di sini itu bukan tindakan untuk menghina mereka, bukan ya, tapi diterangkan oleh para ulama bahwa beliau ini memalingkan wajahnya dari mereka itu ya, diterangkan adalah bukan hanya yang dipalingkan itu adalah kofahu ya, yaitu punggungnya. Ya, punggungnya saja, la wajahu. Ya. Jadi bukan punggung, bukan kemudian wajahnya, tapi punggungnya saja. Artinya punggungnya itu berpaling tetapi wajahnya itu masih melihat gitu. Berarti agak dari samping gitu lah, apa ya, dari samping. Ya. Dia malingkan punggungnya saja. Namun wajahnya melihat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Ya. Dan ini diterangkan adalah untuk mendidik adab, ya, mendidik adab mereka. Ya, karena apa? Karena mereka itu anak-anak yang biasa hidup mewah, ya, dan anak raja itu biasa. Jadi lebih ke pendidikannya itu kepada anaknya dan bukan pada ayahnya, itu Sulaiman bin Abdul Malik. Karena Sulaiman bin Abdul Malik pada saat mengantarkan kedua anaknya itu dimaklumi, berarti Sulaiman bin Abdul Malik beliau adalah seorang yang punya adab bagus. Tetapi putranya ini yang harus didik dengan adab. Ya. Maka tatkala anaknya itu biasa hidup mewah ya di kerajaan, maka dididik oleh Atta bin Abi Rabah dengan perilaku yang seperti ini, dengan tindakan yang seperti ini. Dan memang ilmu itu mulia ya. Makanya Imam Bukhari pada saat diminta untuk mengajar di membacakan Sahih Bukhari di kerajaan, beliau tidak mau. Ya. Demikian pula Imam Malik. Imam Malik pada waktu suruh, beliau tidak mau. Namun beliau meminta untuk raja, ya datang ke taklim ya. Sampai ada perkataan beliau yang masyhur ya, bahwa ilmu itu yu'ta walam ya'ti. Al ilmu yu'ta walam ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ya. Dan itu di masa dahulu ya. Di masa di mana penguasa itu mereka sadar pentingnya ilmu. Sehingga keluarga raja itu tidak sedikit yang duduk di majelis ilmu, bahkan raja, pembesar-pembesar pun duduk di majelis ilmu. Makanya munculnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah gitu. Itu pun dikenal beliau itu sebagai penuntut ilmu ya di kalangan para ulama ya. Bahkan beliau menjadi ulama juga. Tapi di masa di mana para raja atau penguasa itu tidak memperhatikan ilmu, maka praktek para ulama jadi berbeda. Makanya kalau di masa sekarang itu justru
banyak dianjurkan oleh para ulama untuk bekerja sama dengan para penguasa umaro. Kalau umaro tidak didekati, maka dia akan bekerja sama dengan siapa? Dengan orang-orang bodoh, maka akan terjadi kerusakan. Ya, terjadi kerusakan. Makanya para ulama kita saat ini di Saudi itu biasa, beliau itu senantiasa bersama dengan penguasa. Bahkan ada taklim di kerajaan, itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Bahkan para ulama juga menganjurkan murid-muridnya untuk menjadi qadhi, menjadi hakim-hakim di pengadilan. Karena manakala pengadilan atau hakim dipegang oleh orang-orang bodoh, maka tentu akan terjadi banyak kezaliman. Tapi tatkala dipegang oleh orang-orang yang alim, maka akan terwujud keadilan. Ya. Sehingga tidak sedikit dari para ulama kita itu ada yang mempunyai jabatan-jabatan qadhi dan yang lain sebagainya. Ya. Dan itu tidaklah mengapa dan demikian. Lebih-lebih dalam kondisi apa? Kondisi memang perhatian ataupun kurang pahamnya penguasa dalam hal ini. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau prakteknya justru mendekati tatkala beliau dipanggil oleh raja, padahal rajanya belum Islam waktu itu, untuk mentakbir ru'yah, beliau datang. Dan setelah itu beliau diberikan jabatan. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi bendahara negeri. Ya, dan beliau menerapkan pengaturan menjadi bendahara negara tersebut dengan hukum Allah. Ya, dengan wahyu dari Allah, tidak kemudian memakai hukum buatan manusia. Wallahu taala a'lam. Ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita ini untuk menanamkan ya, betapa mulianya seorang yang punya ilmu. Ya, betapa mulianya orang yang punya ilmu sampai bisa mencapai derajat seperti seorang raja. Kemudian berkata Al-Mungdir kepada Nu'man. Mungdir ini dia punya anak namanya Nu'man bin Mungdir. Dia mengatakan, ya bunaya, uhibbulaka anadhara fil adab bil lail fa innal qalba bin nahar ta'irun wa bil lail sakinun wa kullama au'aita fihi syai'an alikahu. Beliau berkata, wahai anakku, aku ini senang untuk memberikan pengajaran atau pelajaran di dalam adab di waktu malam. Karena hati di waktu siang hari itu dia ta'irun, terbang. Ya, enggak. Kita tahu kalau siang hari itu pikirannya kan pengen layap ke sana kemari gitu. Pikirannya itu kemana-mana. Namun di waktu malam hati itu sakin, dia lebih tenang. Maka tiap kali apa engkau ini menghafal tentang adab itu, sebagian daripada adab atau sesuatu dari ilmu, niscaya adab itu akan menjadi indah, lebih mengkait di dalam hati. Ya. Dari sini ada satu hal yang perlu untuk diperhatikan, bahwa pelajaran adab itu akan lebih mengena itu di waktu malam. Walaupun maksudnya pelajaran bukan tindak tanduk ya, tetapi nasihat-nasihat ya, untuk seperti ini itu akan lebih masuk. Makanya ada ada kesenangan anak itu sebelum tidur dikasih cerita gitu. Kasih cerita. Karena di dalam kisah itu banyak pelajaran adab. Tentunya kalau kisah yang sesuai, kisah yang bagus adalah kisah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Jangan cerita-cerita enggak bermutu ya. Ya. Di waktu malam, mungkin menjelang tidur atau apa, itu dikasih pelajaran-pelajaran yang bagus.
Sementara kalau di siang hari itu, di siang hari kan diberi bukan titik beratnya nasihat, ya, ada bukan, tapi pelajaran-pelajaran, ya, pelajaran diajak mikir, ya, pelajaran-pelajaran menghafal gitu. Walaupun tidak menghalangi hal tersebut untuk diberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan adab, ya, dan lebih ke sifat penerapan gitu loh, sifat penerapan. Misalnya adab makan diperhatikan supaya makan dengan tangan kanan dan tetapi kalau dari sisi memberikan pelajaran adabnya itu bagus disampaikan adalah di waktu malam. Ini menurut pandangan pada Al-Mundhir. Ya, ini bukan menjadi sebuah keharusan ya. Ya, bukan menjadi sebuah keharusan, tetapi makna dari sebuah adab itu akan lebih mudah disampaikan dalam kondisi seperti itu. Sampai ada seorang ulama ya. Seorang ulama itu dia menceritakan kisahnya di waktu dia masih kecil. Dia punya paman gitu. Nah, karena dia hidup bersama pamannya itu sering kalau sebelum tidur itu mengecek dia tentang zikir ya, sebelum tidur itu. Sambil dia berzikir, menghafal itu dikasih pelajaran tentang Allah melihat, Allah mendengar, ya, dan yang lain sebagainya. Itu dikasih itu. Makna-maknanya dijelaskan. Nah, ulama ini kemudian ingat betapa pelajaran itu sangat berbekas di waktu dia menjadi dewasa. Sehingga di satu sisi dia punya keilmuan, tapi di satu sisi dia punya kesolehan. Ilmu yang mumpuni dan dia punya kesolehan. Ya. Nah. Ya. Kemudian ada pula perkataan Abdul Malik bin Marwan ya. Ya. Libanihi kepada keturunannya, kepada anaknya. Ini Abdul Malik bin Marwan ini adalah seorang pembesar ya, keluarga raja. Dia mengatakan, ya baniya ta'allamu al-ilma fa in istaghnaitum kana lakum kamalan wa in iftaqartum kana lakum malan. Wahai anakku, ya, wahai anak-anakku, pelajarilah oleh kamu sekalian ilmu. Karena apabila kamu itu jika kamu kaya, maka ilmu itu akan menjadi kesempurnaan bagimu. Namun apabila kamu itu fakir, maka ilmu itu akan menjadi harta kamu. Jadi ilmu itu Masya Allah ya, ilmu itu satu nikmat yang besar. Kaya akan menjadi kesempurnaan, ya, fakir akan menjadi harta. Makanya kalau kita lihat ya, kalau ada ulama yang kaya, itu Masya Allah ya, diundang ke Indonesia saja nggak perlu dipakai tiket itu. Itu ada beberapa ulama yang diundang untuk kajian di Indonesia, memberikan dars. Itu gratis. Ada satu ulama itu. Ya, beliau hafizahullah ta'ala itu kalau diundang itu tiketnya beliau sendiri bersama dengan rombongannya beliau sendiri. Nanti di Indonesia pun itu masih nyebar uang sana sini. Jadi kalau ada anak yang pinter dipanggil gitu. Sampai suatu saat ada anak kecil di daurah itu dipanggil suruh baca, kalau tidak salah surat Al-Qamar kalau tidak salah. Saya agak lupa ya antara surat itu. Kemudian setelah bisa baca dikasih uang 300.000. Cuma pengawalnya itu kadang rezeki itu kan sebenarnya rezeki anak, tapi dibilangin sahnya kebanyakan sah gitu. Akhirnya dikasih 100.000. Ini kan sebenarnya harusnya anak pembisiknya itu tidak perlu ngomong seperti itu. Karena memang pantas seorang menghafal Al-Quran diberikan seperti itu, nilai lebih. Ya. Katakan kebanyakan itu kan kebanyakan menurut dia. Tidak pantas seperti itu, kurang bagus perbuatan seperti itu.
Ya, artinya kurang bagus kok. Saya harusnya mau ngasih 300 dikasih 100 itu kan kurang bagus. Ya. Nah, ya. Dan tentu kalau uang 300 itu diberikan sama anak yang masih kelas 3 SD atau 4 SD itu kan uangnya kira-kira dipegang anaknya atau dipegang bapak ibunya. Tentu dipegang bapak ibunya. Di situ kita lihat ya. Itu yang kita lihat. Makanya kalau ada anak hafal Quran itu sering rezekinya tambah lancar gitu. Ya anak kan belum butuh ini itu dan sebagainya gitu. Ya. Nah. Dan kalau kemudian fakir ya, kefakiran, dia mengalami kefakiran, orang itu punya ilmu. Maka fakir itu ilmu itu akan menjadi harta baginya. Ya. Dimana hal demikian itu nampak ya, hal demikian dimaklumi ya. Bolehnya seorang untuk mengajar dengan gaji itu kan dibolehkan ya. Juga taruh kata dia tidak mengambil gaji, maka ilmu itu akan menjadikan dia merasa kaya walaupun kondisinya miskin. Ya, dia merasa kaya walaupun kondisinya miskin. Sehingga orang lain itu untuk berbahagia, ya merasa kaya itu manakala punya ini, itu, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau orang punya ilmu itu, dia akan bisa merasa bahagia walaupun tidak ada apa-apa di sekitarnya. Dan itu dimaklumi. Coba kalau misalnya ya sudah fakir, sakit misalnya, ya apa yang pernah kami lihat ya dari orang yang punya ilmu itu sudah mau bikin rumah saja gaji karyawannya untuk bangun rumah itu enggak mampu, sampai dia nyicil gitu loh. Nyicil bangun rumah ini itu. Waktu kemudian ada beberapa penuntut ilmu yang membantu, beliau menceritakan saya nggak mampu untuk gaji gitu loh. Berarti kan kurang, padahal rumahnya waktu itu dari pondasi dulu, kemudian sampai bertahun-tahun nggak jadi gitu loh ya. Wahakata ya. Di dalam itu kan berarti kan fakir gitu loh. Tapi bersamaan dengan itu ya beliau merasa kaya walaupun seperti itu, mengajar tetap jalan, bahkan sampai kondisi sakit sekalipun. Yang kadang para penuntut ilmu nggak tahu kalau beliau itu sakit itu. Biasanya kalau orang sakit itu kan aktivitasnya jadi hilang gitu. Oh nggak jadi begini. Itu pun kadang diceritakan sana, diceritakan sini. Ya, yang dengan cerita itu kan arahnya nanti bantuan makhluk dan yang lain sebagainya kan gitu. Dari sini menunjukkan merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa kaya, sehingga segala kekurangan itu tidak menjadikan orang ini menjadikannya itu menjauhi atau tidak melakukan amal-amal yang bermanfaat. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, walaupun mereka itu ada sebagian dari mereka itu fakir gitu, tapi mereka itu mau mengorbankan harta dan jiwanya dalam jihad. Makanya diterangkan oleh Allah bahwa mereka itu yahsabunal aghniya, yahsabunahum yahsabunal aghniya atau yahsabunahumul aghniya ya. Saya agak lupa ayatnya masalah itu. Mungkin nanti dipotong saja kalau pas rekaman. Ya. Mereka itu menyangka para sahabat itu kaya gitu. Padahal bukan itu. Sebagian sahabat itu miskin itu disangka kaya, kenapa? Minat ta'afuf. Karena mereka itu sangat menjaga diri. Ya, menjaga diri mereka untuk tidak meminta-minta. Ilmu itu menjadikan seperti itu. Fa in iftaqartum kana lakum malan. Ya.
Dan ilmu yang seperti inilah yang sebenarnya yang kita cari gitu loh. Ya. Dan untuk bisa sampai ilmu seperti itu susah ya. Ya apa istilahnya, itu bukan susah, tapi orang-orang yang diberikan ilmu seperti itulah orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang menuntut ilmu, tapi nanti pandangannya itu kalau misalnya ngajar di sini gajinya sekian, baru kemudian nggak tertarik. Gajinya sekian baru tertarik. Ya seperti itu. Sebenarnya itu boleh saja. Tetapi hal demikian itu kurang menunjukkan akhlak bagi orang yang punya ilmu. Ya. Sehingga yang terkesan itu lebih ke menonjol dia pengen gaji, pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Karena secara asal ilmu itu lebih mulia dari kesemuanya itu. Ilmu itu lebih mulia. Nggak selayaknya ilmu itu dihinakan dengan apa? Dengan harta. Makanya pernah ini sebuah kisah nyata ini. Seorang hafid Quran, hafal Quran ngajar di suatu tempat. Dan bagus sebenarnya ngajarnya itu sudah sabar walaupun dengan mukafa. Gaji bukan mukafa. Sedikit. Suatu saat kan dia di lembaga tersebut diminta untuk membuat semacam kayak silabus ya atau apa gitu lah, atau semacam buku panduan. Nah, kemudian dia ketemu dengan salah satu temennya gitu loh, ya temen lah, ya sesama ustadz juga. Ditanya waktu itu, kamu dari silabus itu kamu dapat tambahan gaji enggak? Dia kata-kataan tidak gitu. Awalnya sabar, tapi tatkala diububi seperti itu, kemudian dia datang kepada pihak lembaga. Kebetulan yang menjadi pengurus lembaga adalah orang yang kurang peka dalam hal seperti itu. Akhirnya dia datang, ini gimana gaji saya kok nggak naik, saya udah bikin ini itu. Itu malah justru karena permintaan itu kemudian terjadi debat, di mana yang memiliki lembaga kemudian sampai menghina, sampai karena dia tetap minta bersikeras untuk gajinya dinaikkan, kemudian dia ngomong, mudah bagi saya untuk mencari orang seperti kamu, begitu kan, dihina kan. Hafal Quran loh. Ya. Ini kan sebenarnya pihak yang pertama itu juga tidak bisa dikatakan salah. Ya. Tapi ini kurang afdol. Pihak yang mempekerjakan juga kurang peka dalam masalah seperti itu. Kurang peka karena aturan-aturannya kadang cuma lesan, tidak ada akad tertulis dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi seperti itu. Itu kan menjadi memburukan dari dua sisi wajah gitu. Wajah dari pengurus lembaga, yang satu dari pengajarnya. Ya sebenarnya kalau dilihat sebenarnya mau ngapa toh? Mau dakwah atau mau apa gitu. Kan gitu. Ya. Nah. Sebenarnya orang kalau misalnya satu contoh ngajar kemudian seperti itu dengan penuh ketulusan, yang kadang ada beberapa yang memanfaatkan karena ketulusannya itu malah dia ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa melekotro gitu loh. Itu Allah Maha tahu gitu. Hal seperti itu Maha tahu. Ya. Dan satu hal yang perlu untuk difahami bahwa ketulusan itu tidak akan bisa dikalahkan. Ya. Ketulusan itu tidak akan bisa dikalahkan. Ya. Coba saja kalau kita lihat Nabi Yusuf itu sangat tulus ya. Wong yang salah para wanita, beliau pengen masuk penjara supaya selamat dan gitu. Ya. Mereka membuat makar dengan berbagai macam makar untuk kepentingan dunia mereka. Akhirnya mereka yang terhina. Karena makar itu tidak akan mengenai kecuali dirinya sendiri. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata kemudian Abu Bakar Ibni Ayas rahimahullah taala, kunna indal A'mas
wa nanu haulahu naktubul hadisa famara bihi rajulun faqala ya Aba Muhammad haula isibyanu haulak uskut haula illadzina yahfaduna 'alaika amratini. Ini pernah disinggung di bab sebelumnya atau pasal sebelumnya. Ya. Abu Bakar bin Ayyas dia mengatakan kami berada di Al-Amas. Dan kami waktu itu mencatat hadis. Ada seorang laki-laki lewat waktu itu dan berkata, ya Aba Muhammad, mereka itu kan anak-anak, kok ada di sekitarmu gitu. Kamu kan ulama besar kok ngajar anak kecil gitu. Maka beliau kemudian mengisyaratkan untuk diamlah kamu. Mereka ini adalah orang-orang yang menghafal untuk kalian urusan agama kalian. Dan seperti ini pula yang dikatakan oleh siapa? Ya, Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah pernah melakukan seperti ini, kemudian dia ada orang yang kemudian mengatakan seperti itu. Kenapa kamu ngajar anak kecil gitu? Ya. Biasanya di beberapa itu kalau udah jadi ustadz senior gitu, itu nggak mau ngajar anak-anak kecil itu. Itu nggak punya kecerdasan seperti itu. Ya, ngajar itu dengan segala usia, segala itu punya kemuliaan. Ya, punya kemuliaan. Bahkan di beberapa tempat itu kadang ada jadi candaan. Ya pernah lihat ada seorang ustadz itu dihina karena direndahkan oleh ikhwan-ikhwan itu. Karena dia ustadz banin istilahnya di mana. Di sana. Dan itu dijadikan candaan di tengah-tengah ikhwan gitu. Dan yang kadang seperti itu. Dan kadang ada candaan seperti itu, tidak ada yang berani menasehati gitu loh. Kadang tidak ada berani negur. Sampai suatu saat pernah ada yang bercanda seperti itu kaitannya dengan ustadz atau ustadzah. Ustadz ataupun ustadzah anak-anak kecil di sebuah grup itu. Kalau pernah saya lihat sendiri dan pernah dilihat sebuah grup, ini bentuknya itu merendahkan gitu. Kemudian karena kok tidak ada yang memberikan peringatan, di situ sebenarnya juga ada orang-orang yang punya ilmu gitu. Dan saya komentar, saya nggak kenal sama orang tersebut waktu itu. Dan saya berikan peringatan, hendaknya untuk perkara-perkara mulia seperti ini tidak selayaknya untuk direndahkan. Ya. Ikhwannya itu saya nggak kenal. Kemudian dia mengatakan, Afan Ustadz, saya nggak bermaksud, cuma bercanda. Ya bercanda itu ada tempatnya. Kalau sampai merendahkan amal yang mulia itu bukan bercanda yang benar. Ya, sampai suatu saat saya kan nggak kenal beliau. Dan pas saya ngisi di suatu masjid, ada orang baru. Dan dia ketemu Ustadz kemarin yang bercanda di majelis itu saya gitu. Ya. Oh, beliau kenal saya tapi saya tidak kenal beliau. Dan setelah itu kemudian beliau ngundang saya untuk ngisi kajian di masjid beliau. Berawal dari menasehati, kemudian berkembang dars ataupun pelajaran. Dan kemudian dia rajin belajar sampai takhosus dan selanjutnya. Ya terkadang tidak selayaknya hal seperti itu. Kadang kita sering terlupa dalam hal-hal seperti bercanda, tapi bukan pada tempatnya gitu loh. Bukan pada tempatnya. Makanya sebagian ulama kita dalam masa seperti ini ada udhiyah, ada penyembelihan, kadang kan ada hewannya yang kurang bagus misalnya. Tidak sempurna tapi masih mencukupi di dalam syarat-syarat hewan kurban. Kadang ada orang yang berkata mengolok-olok, ini hewannya kecil, ini begini ya. Yang sampai pada taraf mengolok-olok. Kalau hanya sekedar mengkhabarkan ini sekian tidak masalah. Tapi kalau sampai istiza, wahada haram. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena udhiyah itu bagian daripada syiar. Harusnya seorang dia ingat firman Allah, wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu termasuk dari ketakwaan hati. Ya.
Nah, bahkan Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, qaddimu ilaina ahdatsakum fa innahum afrogu kuluban wa afadu lima sami'u faman aradallahu ta'ala an yutimma dzalika lahu atammahu. Hasan al-Basri ini seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur. Hadapkanlah ya oleh kamu sekalian di hadapan kami itu orang-orang yang baru belajar, masih pemula, masih anak-anak. Sungguhnya hati mereka itu lebih lapang, mereka lebih kuat di dalam menghafal apa yang mereka dengar. Maka barang siapa yang menginginkan Allah Ta'ala untuk menyempurnakan yang demikian untuknya, niscaya Allah pun akan menyempurnakannya. Coba kalian lihat, dari beliau menyebutkan yang terakhir ini, beliau menginginkan anak-anak belajar di sekitar beliau, orang-orang masih pemula belajar untuk berada di sekitar beliau. Ya. Kenapa? Karena orang yang dia menginginkan Allah menyempurnakan urusannya, pada waktu dia mengajar itu inginnya agar supaya anak-anak ini menjadi alim, itu niscaya Allah akan menyempurnakannya. Ya, atammah. Nah, ini ucapan dari seorang ulama besar. Juga ada perkataan dari Yahya bin Sholeh tatkala beliau mendatangi Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, ataitu al-Hasan wa ana gulamun faqa'atu ba'idan minal halaqah faqala li ya bunayya udnu malaka qa'atu ba'idan, ya. Atau malaka qa'ata ba'idan, ini salah sakalnya di sini di qa'atu, yang benar qa'ata. Qultu ya Aba Sa'id ini hasantu al-husur. Qala la taf'al idza ji'ta fajlis ila jambi. Qala kuntu atihi fayuqiduni ila jambihi wa yamsahu ra'si wa yumli alayya al-hadits. Ini praktek daripada siapa? Hasan al-Basri, seorang ulama besar. Berkata Yahya bin Sholeh al-Abdi, aku mendatangi Al-Hasan. Waktu itu aku masih gulam itu umur sekitar menjelang balik. Maka aku pun duduk jauh daripada halaqah beliau. Jauh. Artinya dari itu berada di belakang. Maka Hasan al-Basri mengatakan, wahai anakku, ya, mendekatlah kamu ke sini. Apa yang menjadikan kamu duduk menjauh dariku? Apa yang menjadikan kamu duduk jauh? Maka kemudian aku mengatakan, ya Aba Sa'id, untuk memuliakan wahai Abu Sa'id, sungguhnya aku memilih tempat yang bagus karena di depan sudah penuh. Al-husur. Aku memilih tempat yang bagus karena di depan sudah penuh. Maka Al-Hasan al-Basri mengatakan, la tafal, jangan kamu lakukan seperti itu. Kalau kamu datang, duduklah di sampingku, kata Hasan al-Basri. Ya, maka beliau mengatakan, Yahya bin Sholeh, saya biasa mendatangi beliau, kemudian beliau mendudukkan diriku di sisi beliau sambil beliau mengusap kepalaku. Berarti menunjukkan dia masih kecil. Diusap kepalanya, kemudian wa yumli alayya al-hadis. Kemudian beliau mengimplakan, mendiktekan kepadaku hadis, ilmu. Ya. Dan masih banyak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, peristiwa-peristiwa seperti ini. Bahwa hendaknya jangan sampai anak kecil itu disepelekan di dalam majelis ilmu. Walaupun di situ bersama orang-orang dewasa. Bahkan Ibnul Mubarak pada saat mengajar itu dikisahkan oleh Sa'id bin Rahmah al-Asbahi. Ya, beliau mengatakan, kuntu asbiku ila halaqati Abdillah ibnil Mubarak. Saya ini biasa bersegera menuju halaqahnya Abdullah bin Mubarak.
Halakoh kapan? Bilail, halakoh pada waktu malam. Ma'i akroni, bersamaku itu teman-temanku. La yasbikuni ahadun, tidak ada seorang pun yang mendahului aku di dalam menghadiri majelis ilmu. Ya. Wa yaji'u huwa mal asyakh. Waktu itu Abdullah bin Mubarak datang, beliau bersama dengan orang-orang dewasa yang ikut belajar bersama beliau. Maka faqila lahu, dikatakan beliau, qad golabana alaika haula isibyan. Sungguh telah mengalahkan anak-anak kecil ini telah mengalahkan kami. Ya. Kami terhadap kamu untuk mendatangi, di dalam mendatangi majelis kamu, wahai Abdullah bin Mubarak. Artinya di situ sampai orang dewasa pun merasa kalah. Kalau yang datang terakhir itu gurunya wajar gitu loh. Karena guru kan memang didatangi kan. Tapi kalau yang belajar gitu kan, ini sampai orang dewasa kalah dengan yang anak kecil. Maka di antara adab di dalam menuntut ilmu itu, ya kalau majelis umum terlambat tidak ada masalah. Tapi kalau majelis khusus, bagian dari adab itu sebelum guru datang hendaknya dia sudah hadir di situ. Ya sampai dulu sebagian teman saya, satu ustadz itu, dia menceritakan waktu belajar, dia hadir terlambat. Dia sudah datang waktu itu, takosus waktu itu, pelajaran takosus. Dia datang, gurunya sudah ngajar, baru dia datang. Kemudian dia dipanggil, belum sempat dipanggil ke sini itu sudah mengatakan, ya fulan irji, wahai fulan balik saja ke rumah kamu. Begitu kan? Ya, langsung dikatakan, baliklah saja kamu ke rumah kamu. Nah, karena ilmu itu memang pelajaran-pelajaran seperti itu ya, itu penting gitu. Itu yang menjadikan ilmu itu nanti barokah itu. Ya. Karena ridhonya pada saat guru mengajar itu bagian dari bentuk bahwa syukur dari murid itu didapatnya. Syukur kepada guru. Tapi kalau misalnya gurunya nggak ridho, ya itu akan mengurangi rasa syukurnya. Kaitannya dengan syukurnya ada sesuatu yang kurang. Dan kita tahu syukur itu kaitannya dengan nikmat. Dengan nikmat. Makanya tatkala ada salah satu dari murid Al-Imam Syafi'i yang rajin taklim tapi sampai diterangkan 40 kali tidak paham-paham, itu kan menunjukkan dia tulus karena rajin taklim. Maka Imam Syafi'i yang sampai datang, sampai menjadi alim. Ya. Kalau Imam Syafi'i sampai menyayangi, mencintai, itu menunjukkan bahwa murid beliau itu punya kedudukan di sisi beliau. Dan kalau orang itu bersyukur itu kan nikmatnya ditambah. Walaupun mungkin lambat ya, mungkin lambat. Dan itu sering kami dapati baik di teman-teman ngaji kami gitu loh. Ya teman-teman, ya akhir kesudahannya, walaupun terkadang mungkin dalam menuntut ilmu itu tidak sepandai yang lainnya, tetapi bisa barokah setelahnya. Bisa barokah. Tapi yang pandai-pandai tapi kurang adab itu gagal di dalam belajar. Banyak gagal dalam belajar, walaupun sudah jadi ini jadi itu, akhirnya nggak mengajar, walaupun pinter, walaupun sampai duduk di sisi para ulama. Itu kadang pulang ke Indonesia malah nggak mampu ngajar, masih sibuk bisnis ini yang lain sebagainya. Ya karena apa? Karena dulu waktu belajar adabnya kurang. Ya. Dan kenapa saya sampai menceritakan seperti ini ya? Karena saya pernah sampai khawatir sekali. Jadi pada waktu bangun, saya dibangunkan untuk istilahnya ronda malam. Saya dengar perkataan dari salah satu murid yang punya kemampuan, Masya Allah. Akhirnya dia belajar ke Timur Tengah, memang belajar ke sisi para ulama. Tapi pulang ke Indonesia hilang dari peredaran. Waktu kami tanya kabarnya juga enggak. Bahkan berita-berita miring yang sampai kepada kami. Padahal pinter. Ya, pada waktu bangun malam mau ronda, bukan mau sholat tuh, ronda gitu. Itu saya dengar ucapannya.
yang dia sempat mencela gurunya dengan perkataan yang cukup pedas, padahal dia masih mondok di situ gratis lagi, nggak bayar lagi. Ini orang nggak punya adab seperti itu. Ya. Akhirnya walaupun pinter, kepintirannya ya sekedar sampai di situ saja. Ini sebuah pelajaran ya, pelajaran. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Makanya kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan haulai arja indi minkum antum kam tu isyuna haulai asallah an yablugha bihim. Ya. Sak ini ya. Antum kam ta'isuna, bukan tu isuna, ta'isuna. Yang jelas beliau menyebutkan bahwa mereka anak kecil itu lebih beliau harapkan dibandingkan kamu yang dewasa belajar di dekatku. Itu menunjukkan fakihnya siapa? Abdullah ibnul Mubarak, yang beliau menganggap bahwa anak-anak kecil yang belajar itu punya kedudukan. Ya. Di antara ulama yang diperlakukan di masa kecil seperti ini, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri ya. Ya. Dulu beliau itu pernah pada waktu kecil itu sering bertanya, sampai waktu itu dipuji oleh gurunya, oleh guru-gurunya dipuji. Makanya beliau pada saat beliau mengajar, pernah beliau ini mengimlak seorang anak kecil ya, mengimlak, dan itu dilihat oleh Abdul Razak. Beliau mengatakan ra'aitu Sufyan Ats-Tsauri yumli ala sobiyin wa yastamli lahu. Dikarenakan waktu sudah lewat ya, kita masih belum selesai ya menyelesaikan pasal ini. Besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan tetap akan saya sampaikan masalah ini dulu karena ini awal di dalam kitab praktek memberikan dorongan nasihat kepada anak-anak. Untuk sesi yang selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilahkan.